Apa yang Bung Amin berusaha sampaikan lewat film itu? Memperkenalkan budaya yang mungkin dikatakan hampir punah. Tidak mesti identitas tak. Oh, sudah kehilangan Puna identitas tena mau lagi. budaya tak mana pempore kali ya puna tena mau identitas tak. Bagaimana itu perempuan Makassar menurut Bung Amin? Saya selalu kan berpatokan kepada tari Pakarena. Dia ibarat tari ya. Iya. Di Di balik dia punya kelembutan kan. kelembutan, Jadi dia mampu menjaga keseimbangan. Sebenarnya kalau tidak ada perempuan ini kiamat. salam budaya. Jumpa lagi di podcast Mitologi Bumi Sulawesi. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu sinias terbaik asal Sulawesi Selatan, dan karya-karyanya juga banyak kita lihat yang mengusung tema-tema budaya dalam filmnya. Gus Amin, Iya. apa kabar Bung Amin? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat. Iya, luar biasa ya ini malam. Semakin awet muda ini Bung Amin. Alhamdulillah. Apa tahu di negara. Begitu. Apa program terakhir tak ini sekarang? Sibuk apa Ki? Selain dari tetap menulis naskah, tetap juga ini dipercayakan untuk menggarap tari kolosal di Kabupaten Takalar. Oh, Tari Kolosal. Ini Iya. proyek terakhir yang Iya. kita bikin nih. Oh iya, perlu juga diketahui bahwa selain seorang sinias, Bung Amin ini adalah pendiri Sanggar Seni Atraksia Takalar ya, sekaligus Dewan Kesenian juga Kabupaten Takalar. Saya beberapa hari terakhir itu banyak kembali buka Ya. karya-karya yang dibuat beberapa waktu lalu oleh Bung Amin itu. Di awal itu yang paling viral dan paling banyak penonton itu saya lihat di Anak Karaeng Anak ya. Karaeng. Anak Karaeng. Kenapa bisa ini film Anak Karaeng karya Bung Amin itu se-viral ini, ditonton lebih dari 1,9 juta penonton kalau tidak salah. Apa yang bikin menarik ini film? Iya. Iya, Kalau kita kenapa lihat, bisa? iya, Padahal kan ya story itu saya biasa aja. biasa aja. Iya, Ya, tapi kemudian nggak biasa sih, saya nontonnya bagus sih. pertama aktornya juga, Kak. Aktor ya. Aktor juga. Saya juga menganggap kenapa bisa. Awalnya itu kan sebenarnya kan pertama saya mulai resah berkesenian dengan dunia pementasan. Kenapa? Karena kalau yang nonton itu hanya anak kesenian saja yang nonton itu. Buat tari, buat teater, yang datang nonton itu ya anak-anak Sanggar Tonji yang awalnya iya, gitu, awalnya gitu. maksudnya keresahan itu. Kemudian saya kan dari awal memang suka menulis kan. Suka menulis, mau ke kritik itu di film Anak Karaeng. Kenapa sih selalu orang di luar yang masuk di budaya kita membuat film yang kemudian ini jauh sekali Jauh panggang dari apinya. iya jauh sekali Kak. Ini mensalimi kebudayaan kita secara tidak sadar kan. Dan orang itu suka. Nah, ini keresahan saya, tidak begini kalau orang Sulawesi Selatan apalagi Bugis Makassar tidak begini kayak ini. Harus juga punya pembanding ini bahwa inilah budaya kita yang sesungguhnya yang tidak bisa ditawar-tawar. Seperti yang pada awalnya mungkin ini hanya menyalurkan karya yang juga berangkat dari sebuah keresahan. Ya siapa sangka ternyata begitu hype ya, euforia penonton saya lihat sangat luar biasa. Dan heran juga ternyata awalnya saya berpikir ada kira-kira nonton ini atau bagaimana kan, baru-baru memang orang Takalar buat film, kemudian melakukan bioskop alternatif istilahnya. Belum ada kayaknya di Sulawesi Selatan itu pada waktu itu yang buat bioskop alternatif luar dari bioskop. Hanya Takalar. Dan itu penontonnya 1.500 orang. Harga tiket pada saat itu 45.000. VIP itu 60.000. Banyak orang datang.
luar biasa Iya, ya, euforia euforia Korea. publik ya. Nah, ternyata mungkin karena persoalan judul. Oh itu faktornya ya, Faktor pertama itu, judul ya. sebelum saya membuat film itu, dalam proses pembuatan banyak memang yang chat saya, yang Kasih telepon masukan. saya, ini keren apa ini kan? Oh gitu. Banyak. Awalnya rada-rada komplain atau apa Iya, ya. banyak. Saya juga tidak asal membuat karya kan, maksudnya saya observasi, saya riset selama 7 bulan, baru juga dan bertanya juga dan banyak referensi membaca tentunya. Kenapa saya tidak ambil karaeng? Kenapa anak karaeng? Karena itu kan beda dari karaeng ke Anak karaeng. anak karaeng. Nah, karena yang bisa membuat yang bisa merubah sebuah budaya, yang bisa membuat sebuah kultur yang ada, tentunya anaknya yang sudah katanya berpengetahuan, sudah menuntut ilmu, Regenerasinya. akhirnya oh ini kolot ini yang begini, akhirnya dia sendiri yang merubah budaya itu. Berarti salah satu yang bikin ini dia hype karena juga mungkin sangat relate ya dengan kehidupan hari ini. Dialognya juga agak. Ya, termasuk itu kekuatan dialog ya dia pakai. 98% kayaknya ya. Iya, banyak menggunakan sekali. Dialog Makassar ya. Ternyata memang orang Indonesia suka. Iya, suka yang banyak dialognya. Salah satu juga kekuatan kita di MBS itu dalam penayangan video-video dokumenter itu kenapa begitu disukai karena kekuatan language. Iya, bahasa yang dipakai itu selalu bahasa lokal. Itu juga salah satu kekuatan. Tidak logat-logat kan biasanya betul. Kalau kita membuat film Makassar di Makassar baru kita buat kayak logat itu kan ketara sekali. Secara sederhana Anak Karaeng ini memang dibuat berdasarkan kisah nyata atau hanya sebuah cerita fiksi atau seperti apa itu? Ya, ternyata begini, di dalam setiap cerita Anak Karaeng, saya anggap ini hanya hasil imajinasi saya sebagai penulis. Nah, ternyata dalam perjalanan riset ada kejadian yang sama persis. Kemudian saya mencoba mengambil yang pernah terjadi. Ya, misalnya itu kan, misalnya kalau dulu kan siri itu sangat dijunjung tinggi oleh siapapun itu. Apalagi Sulawesi Selatan, apalagi Karaeng. Ya kalau namanya Sambisero itu. Iya. Ada namanya Sambisero. Nah, saya tanyakan juga itu, bagaimana itu Sambisero ternyata ada. Nah, sampai saya tampilkan di situ, di film Anak Karaeng bahwa ada, jadi saya menampilkan dua sosok sebenarnya Karaeng. Tinggal penonton yang mana sih Karaeng yang sesungguhnya kan? Ada yang Karaeng yang sangat tegas, arogan, ada yang Karaeng yang sangat lembut pembawaannya. Jadi tinggal penonton atau masyarakat yang menentukan, oh ini yang sesungguhnya Karaeng. Ya, dalam film itu contohnya seperti apa nih maksud yang Karaeng yang sebenarnya? Misalnya Karaeng itu yang punya karakter yang keras sama anaknya, tidak bisa, pokoknya dia jaga keturunannya dengan ketat karena dia mengingat bahwa ya Karaeng itu harus ikut pada kultur kekarengan yang sudah standar Karaengnya. Standar ya, tidak bisa, kau tidak boleh menikah dengan ini, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Karaeng itu. Ada juga yang sangat memberikan dalam tanda petik itu kebebasan berpikir kepada anaknya. Ada juga Karaeng tipe seperti itu. Ada juga yang bukan Karaeng mengaku Karaeng. Nah, itu. Yang bagaimana tuh contohnya? Karena jabatan mungkin ada banyak uangnya, maka saya tampilkan juga di situ. Oh, ada juga. Ya. Dan saya juga mencari-cari sebenarnya Kak di film Anak Karaeng itu, karena biasanya kalau dia mengaku Karaeng atau dia mengaku anak Karaeng, maka perilakunya itu sewena-wena. Soalnya ya karena saya ini Karaeng, karena bapaknya ditakutin. Saya juga tampilkan itu bahwa apakah ini sosok Karaeng yang memang yang sebenarnya ini Karaeng atau apa sih Karaeng itu perilaku atau apa sih? Saya lebih ke sana Kak. Apakah Karaeng itu darah atau memang karena memang perilaku yang membuat dia yang orang Karaeng. Karena memang ucapannya itu bagus, perilakunya, dan dia memberikan contoh yang baik sama. Berarti bisa dibilang secara keseluruhan hal-hal yang menyangkut
circle Pakarengang ini diramu dalam satu suguhan film ya. Film. Ada juga lucu-lucunya itu, Pak. Ada juga ya, termasuk. karena kalau film pasti harus itu. Harus ada komedi. Ada komedi karena kan tidak semua penonton itu suka yang serius-serius terus. Ada juga memang penonton suka ketawa. Pas makanya di film Anak Karaeng itu kayak saya mencoba membuat naskah yang kayak mengacak-acak penonton. Kadang sedih, ketawa lagi kan, supaya dinamika penonton itu dibawa. Gitu. Dan plot twistnya ini film apa itu? Sebenarnya ini bagaimana saya memasukkan antara budaya Kakarengang yang dibawa pada ranah modernisasi. Jadi bagaimana, apakah masih bertahan ataukah sudah tidak zaman lagi. Ya. Tantangan terbesar dalam produksi film Anak Karaeng kemarin apa itu? Ini kan misalnya model nekat. Model nekat. Berarti tantangan terbesarnya nekatnya ya? Iya, nekat. Pertama itu. Karena kan biaya produksi itu memang ya lumayan. Apalagi kan kemarin mengumpulkan banyak orang dan banyak tempat. Kemudian minta izinnya itu. Minta izin kemana? Karaeng itu. Terus kalau minta izin seperti itu, bagaimana respon para tokoh-tokoh ini? Saya buka bisa. Awalnya kan ini kan kritikan sebenarnya di film Anak Karaeng itu banyak kritikan. Cuma saya bilang, oh ini film Anak Karaeng saya mencoba untuk mengangkat sisi positifnya Karaeng supaya ditahu oh ini Karaeng, sehingga diberikan ruang untuk diskusi dan diberikan apa? Oke, bisa kau garap ini. Karena kalau saya jujur, saya tidak dikasih uang itu. Kalau filmnya digarap secara jujur iya, ya. Gitu, nanti selesai hasilnya. Dan kebanyakan memang banyak keturunan Karaeng yang datang. Luar biasa ya. Jadi mungkin Amin juga tidak pernah bayangkan ya film ini akan begitu booming ya. Dipikir siapa sih? Siapa sih Amin? Dan tidak ada rencana untuk bikin Anak Karaeng season 2? Ada, sudah naskahnya sudah ada. Dan insya Allah kalau kita buat Anak Karaeng 2 ini mungkin lebih ya, karena kita sudah belajar, mungkin secara visualnya lebih mantap lagi. Kemudian aktor kemarin saya juga ragu. Ternyata di komen-komen itu tidak ada yang protes tentang aktor. Padahal yang memang kau lihat, kenapa ini aktor dipaksakan sekali tua ya kan. Yang menarik itu, saya lihat kekuatan tiap tokoh itu selalu diperkuat dengan kekuatan bahasa. Sehingga mungkin setiap aktor memerankan aktingnya itu dengan natural ya, mungkin itu yang bikin menarik. Ternyata bahasa itu, meskipun kita tidak mengerti sebenarnya, terkadang itu bisa masuk ya. Karena kemarin ada beberapa orang Bugis yang ambil gambar dan tidak tahu bahasa Makassar. Pas di adegan itu dia menangis. Ada tuh waktunya di pantai, Punapain Tinata. Oh iya, itu dialog itu. Iya, betul. Dia menangis, bilang kenapa menangis Ki? Tidak tahu artinya, tapi menangis Kak. Karena betul apa ya, bahasanya itu dalam ini kayaknya. Betul. Dan dibuat seemosional mungkin ya, sehingga bagi siapa saja yang nonton itu ikut larut dalam alur ceritanya ya. Karena memang kalau bagi saya kalau membuatkan naskah, terkadang semua karakter aktor itu kita rasakan. Jadi misalnya kalau saya sendiri yang buat naskah, ada dialog yang tidak mengena, tidak cocok ini. Tapi memang ada yang kita sendiri yang membuat naskah, kita menangis. Kadang kalau misalnya naskah bayi ini kita buat perempuan, ya kita harus mencoba untuk bagaimana kita menjadi perempuan. Gitu. Jadi memang di situ. Dan ini Bung Amin pakai di setiap penulisan skenario. Pakai. Karena kalau tidak itu, mana mungkin penonton dapat rasanya. Dapat feelnya ya. Itu. Dan lagi-lagi setelah saya nonton untuk kesekian kalinya, Anak Karaeng juga tetap secara embrio adalah feminisme lagi ya. Lagi-lagi mau disengaja atau tidak, selalu bicara soal feminisme. Betul. Nah, kenapa feminisme? Kenapa selalu Bung Amin ini sedikit-sedikit bicara soal feminisme? Seberapa besar isu feminisme di Sulawesi Selatan sehingga Bung Amin coba angkat isu feminisme ini dalam sebuah film? Kan mungkin dari awal bagi teman-teman ya,
dari awal selalu mengkaji tentang feminisme dari Barat, dari Perancis dan Inggris. Tidak mengkaji feminisme lokal wisdom kita yang kaya sebenarnya. Itu kan jauh secara etika, secara budaya itu kan beda. Lalu kita masukkan ke budaya kita, ini yang bermasalah sebenarnya. Ini yang tidak sinkron. Ini tidak sinkron. Makanya kenapa sih saya tidak mencoba mengangkat budaya feminisme perempuan Makassar yang begitu kaya secara norma, secara etika, adat dan spiritual. Kenapa tidak itu ya? Sebelum saya terjun pada feminisme yang ditawarkan oleh Barat dan sebagainya. Feminisme ala Barat ini tidak sinkron dengan social culture yang kita punya gitu, ya. Itu yang masalah sebenarnya. Baru kita terapkan, wah itu. Betul. Sebenarnya itu dari pengalaman pribadi sebenarnya kan. Saya melihat kan dulu itu orang tua, kenapa sih semua orang tua patuh sama suami? Misalnya ibu saya misalnya, dan tidak mau membantah. Kira-kira kalau misalnya orang tua itu, bapak itu bilang, sesani ini orang tua. Maksudku, saya merasakan itu. Sesani ini menjadi perempuan paling karena segala aktivitas itu diatur. Tapi kan orang tua kita menikmati itu. Maksudku, apakah itu sebuah cintanya sama suaminya atau memang ada di situ ada adat. Kayak perempuan harus patuh. Jadi saya mencoba memasukkan sosok ibu saya dalam diri saya. Haruskah ini lebih empati sama perempuan deh kayaknya. Saya harus menggali bagaimana titik kesabaran seorang perempuan itu. Karena bagi saya sampai sekarang ya Kak masih teka-teki sih. Apalagi kalau berbicara perempuan Makassar. Perempuan Makassar bagi saya belum didapat teorinya di Barat sebenarnya. Kita sudah terapkan di Sulawesi Selatan ini tentang Dan bicara tentang perempuan Makassar, baik bukunya sendiri Bung Amin yang berjudul Baine, dan film terakhir tentang feminisme lagi. Yang judulnya apa ya? Lingai. Nah ini secara lugas ya membahas tentang feminisme perempuan Makassar ya. Ini film bercerita tentang apa dan ini juga apakah berangkat dari keresahan lagi atau bagaimana ini? Sebelum saya membuat Lingai, saya selalu berpikir tentang Tari Pakarena sebenarnya. Kenapa Pakarena? Bilang lembutnya itu ya, lembutnya Tari Pakarena, kemudian gendangnya itu loncat. Nah saya tanya sampai ke Bapak Serandak bertanya, oh ternyata itu untuk menjaga, bayangkan itu gendang itu adalah gelombang hidup yang kadang seperti ombak, tapi perempuan itu tetap lembut, tetap diam. Keseimbangan perempuan itu luar biasa. Nah, itu hebatnya orang Makassar, orang Bugis Makassar. Memendam rasa, memendam sakit, memendam luka, memendam kebencian, semua itu, dan dia sendiri yang luar biasa gitu. Tapi kadang juga membunuh kan. Oh ya? Iya. Jadi saya menganggap bahwa perempuan itu kayak air yang tenang. Lebih berbahaya. Tapi apakah itu kan selaras dengan citra feminisme yang Bung Amin pakai tentang penggambaran perempuan Makassar tadi yang Bung Amin bilang? Saya menganggap bahwa setiap manusia itu punya titik puncak kesabaran. Jadi kalau sampai kepada titik puncak kesabaran itu tidak ada rasio. Tidak lagi secara normal itu kita bisa berpikir, tapi bagaimana alam bawah sadar itu akan menggerakkan kita pada emosional itu. Akhirnya ya sampai akhirnya melakukan sesuatu yang mungkin sudah di luar dari betul. Gitu. Jadi perempuan itu, makanya kita harus hati-hati dengan perempuan. Iya, karena gitu ya. Dia lembut dan bisa membunuh. Terus dalam film ini apa yang mau KDRT dia, saya mencoba melakukan dua masa sebenarnya. Maksudnya masa di mana perempuan itu tidak merasakan ini penyiksaan, ini penindasan, tidak, tapi itu betul-betul murni untuk berbakti sama suaminya. Di era sekarang kan tidak. Makanya timbul gerakan feminisme karena dia ingin mencoba, saya juga bisa melakukan hal itu. Tapi kan orang tua dulu kita tidak. Dia pasrah
Pokoknya suaminya bilang jangan keluar rumah, dan dia tidak keluar rumah. Bukankah itu dimaksud emansipasi kalau hari ini kita memandang? Iya, tapi kan kalau saya lihat emansipasi kebablasan karena ada hal yang dia lampaui, tanggung jawab sebagai ibu, ya, ya. itu yang dia dianggap sebagai emansipasi perempuan, dianggaplah sebagai gerakan feminisme. Berarti secara tidak sengaja emansipasi ini dalam praktiknya itu sudah melampaui kapasitas dan kodrat perempuan secara hakikat ya. Mungkin seperti itu karena penggambarannya. Kan tidak bisa kita juga pungkiri bahwa ada norma, ada adat, ada budaya yang kita memang harus jaga. Kalau misalnya kita keluar dari itu ya pasti secara budaya ya, secara adat itu sudah tidak beradat lagi kan. Kalau makanya kita Makassar itu kan saya berpikirnya budaya kita itu budaya spiritual sebenarnya. Jadi apapun yang diajarkan kepada orang tua dulu itu lebih kepada pengelolaan spiritual itu sebenarnya. Kalau saya sampai ke tahap situ sih. Dan mungkin itu yang hari ini banyak hilang ya. Iya, banyak sekali. Gitu ya. Itu yang salah satu bentuk ketimpangan atau ketidakcocokan feminisme versi asing dengan feminisme yang kita punya itu yang hari ini sama sekali tidak make sense, tidak ketemu itu apa contohnya? Saya mencoba menjandingkan bagaimana perspektif perempuan Makassar dengan asing misalnya dengan Al-Quran. Jadi bagaimana perspektif Al-Quran dalam perempuan. Nah, ternyata di situ ada titik kemanusiaan. Jadi yang membedakan sebenarnya bukan jenis kelamin sebenarnya. Bukan karena saya laki-laki, bukan itu, bukan. Tapi yang kata Tuhan yang membedakan itu adalah jiwamu, hatimu kan gitu. Nah ini yang diterapkan oleh kita sebenarnya dari tahun manurung itu kan. Kan luar biasa ini kita sebenarnya. Kalau dari barat tidak Kak, tetap berbicara tentang ya kalau perempuan itu harus setara dengan setaranya itu bukan pada persoalan spiritual Kak, bukan persoalan jiwa atau hati, tapi persoalan fisik. Kalau saya mungkin lebih mengartikan bukan setara, tapi siratang. Ya, siratang. Kalau siratang apa juga istilahnya? Siratang itu semestinya. Semestinya. Mungkin itu artian sederhananya. Jadi kita memperlakukan dan menempatkan perempuan itu semestinya. Nah, iya. Pokoknya saya selalu Kak memadukan itu. Kalau misalnya feminisme perempuan Makassar itu bertentangan dengan Al-Quran, saya juga menganggap wah ini perlu dikaji dong. Iya. Dan nyatanya kan tidak. Tidak. Anjir begabang aku bunting. Karena selalu patokanku di situ Ki. Bagaimana saya mencoba mendapatkan perempuan Makassar yang asli memang Makassar. Terkadang kan ada perempuan secara hubungannya dengan Tuhan mungkin bagus. Tapi sama manusia jelek. Ada juga bagus sama manusianya. Kau disayang naik. Iya, jadi ini kan kata Tuhan, kalau kau mencintaiku, kau harus juga mencintai manusia, mencintai alam. Tapi kalau kau mengatakan nungaya, nampaknya nungai peranu tahu, te nungai alam kan berarti sia-sia jawaban. Tapi pertanyaan konyol ya. Iya. Masih adakah kira-kira perempuan yang seperti Nah, ini juga susah apa? mengamin maksud? Susah juga. Tapi bukan berarti tidak ada. Tidak ada, tapi ya kemungkinan ada. Ya semoga saja ada. Iya. Saya dipertemukan di pocket ini. Betul. Semoga saja ada di antara mereka ini. Ya, saya ini yang maksud. Alhamdulillah. Datang ke atraksi atau mungkin gitu. Saja MBS. Iya. Gitu. Tapi memang sih kalau saya rasa kalau waktu yang sesingkat ini kita pakai untuk bahas soal feminisme perempuan Sulawesi Selatan tidak akan cukup waktu sesingkat ini karena banyak hal yang mungkin menjadi sampai hari ini menjadi sebuah misteri pertanyaan yang membuat kita ini kaum Adam selalu penasaran. Apa ini di hatinya mereka ini kaum Hawa, bagaimana cara berpikirnya. Rumit memang. Rumit. Tapi gambaran paling sederhana coba kasih
deskripsi sederhana bagaimana itu perempuan Makassar menurut Bung Amin? Saya selalu kan berpatokan kepada tari Pakarena. Dia ibarat tari ya? Iya. Dia ibarat tari. Ibarat tari. Jadi Di balik dia punya kelembutan. Kan, jadi dia mampu menjaga keseimbangan. Sebenarnya kalau tidak ada perempuan ini kiamat. Ya. Karena dia penjaga keseimbangan kosmos ini sebenarnya. Jadi perempuan itu luar biasa. Apa yang Bung Amin berusaha sampaikan lewat film itu? Kekuatan royong. Itu doa sebenarnya. Apa ya? Ada kekuatan di situ di royong sebenarnya yang sekarang ini kan ibu-ibu milenial tidak memakai itu lagi. Nah, bagi saya dalam tanda petik ini kan kurangnya moral bagi anak kita sebenarnya di karakternya ini adalah pengaruh karena tidak lagi pernah didoakan selama dia bayi dan sebagainya. Kan royong itu doa, harapan. Seorang ibu yang tulus berdoa sama anaknya dan ini tidak ada. Dan semoga saja apa yang Bung Amin harapkan itu bisa bisa sampai dan tercapai. Sekarang kita coba intip pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Ini sudah banyak sekali nih yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Ramblah Rara. Apa pentingnya film berbau budaya? Oh iya. Gimana tuh, Bung Amin? Pentingnya berbau budaya, pertama dia identitas. Kemudian memperkenalkan budaya yang mungkin dikatakan hampir punah. Hampir punah dan penyebabnya? Kita sendiri sebenarnya yang tidak memperkenalkan budaya. Misalnya begini, bahasa Makassar saja Kak. Kan jaya kemaman saya mati nangis bahasa Makassar. Nah itu kan prihatin Ki sebenarnya. Nah karena tetua yang lebat nih kangkang, nah tadi buntulan karena kemai. Nah orang lain mengambil itu. Itu keprihatinan. Makanya kita kalau saya sih penggiat budaya ayo Kak. Kembalikan budaya kita. Penting ya. Bisa dibilang juga hari ini sangat krusial ya. Krusial. Karena tidak mesti identitas tak. Sudah kehilangan identitas. Iya, puna tena mau budaya tak mana pempore kali ya puna tena mau identitas tak. Nah ini pertanyaan kedua dari FR Daim Panrita. Bagaimana cara tak buat film lokal yang terhindar dari tradisi barat? Tapi bagusnya ada penyanding sebenarnya. Kalau saya sih, bukan berarti kita tutup mata dengan budaya barat. Tetap kita juga belajar tentang budaya barat. Bagaimana kenapa sih budaya barat itu cepat sekali sampai orang-orang Indonesia itu sangat tergila-gila dengan budaya barat. Ada perbandingan sebenarnya. Jadi kita juga harus belajar tentang budaya barat supaya ada referensi. Oh bahwa budaya lokal bisa tahu nyimpan dikasih begini supaya tidak terlihat kaku. Gitu ya. Iya, makanya. Tapi kalau saya yang perlu kita lakukan bukan menghindari gempuran barat, tapi buat tandingannya. Mungkin gitu ya. Punah ini pertanyaan ini jawabannya. Oh, kamu ditangkis memang kata. Saya curiga juga Bung Amin ini pamanca. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Alif Mendes. Apakah ada tema atau pesan tertentu yang ingin Anda sampaikan melalui karya-karya? Oh ya. Ya kalau berbicara tentang pesan, ya tentunya setiap kita membuat karya ada pesan moral tentunya, pesan moral yang kita ingin sampaikan kepada penonton, apalagi film. Hebatnya ini di sini sebenarnya film media visual itu kalau mau memperkenalkan budaya maka lebih efektif di situ. Kan sekarang era digitalisasi, jadi harus memang budaya ini harus dimasukkan di situ. Kalau tidak, tahu ke orang budaya tak. Karena sekarang, ternyata itu bukan hanya kita suka budaya tak sendiri, Kak. Orang luar juga suka budaya tak. Karena yang paling kaya budaya itu kita di sini sebenarnya, Sulawesi Selatan. Ya makanya orang kalau berbicara budaya itu selalu mau berlomba-lomba ke Sulawesi Selatan. Jangankan wilayah di luar Sulawesi, orang-orang di luar negeri saja itu begitu tertarik dengan kekayaan budaya yang dimiliki Sulawesi kan. Ya, terakhir kira-kira apa harapan terbesar Bung Amin dalam karya-karyanya ini yang selalu mengusung tentang kebudayaan? Apa kira-kira goals-nya?
harapan terbesar saya ini kan sebenarnya adalah bagaimana kita mengembalikan budaya lokal kita sebagai penetrasi, sebenarnya penetrasi dari budaya-budaya orang lain. Karena kalau tidak ada itu Kak, tidak mau sipak tahu sebenarnya. Tidak ada siri apa tidak mau sipak tahu sipakainya. Nah, makanya ini harus dikembalikan kembali sebagai filterisasi untuk menghalau budaya-budaya supaya tetap ini identitas tak ada. Luar biasa. Kalau saya itu juga sebenarnya supaya bagus ke karakternya nih anak-anak terserang. Intinya di semua karya yang Bung Amin ciptakan itu selalu menitip harapan-harapan bagaimana generasi-generasi berikutnya itu tidak kehilangan identitas dan bangga terhadap budayanya sendiri. Oke, Bung Amin. Makasih. Saya cukup banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di kantor MBS, dan semoga karya-karyanya ke depan semakin berkibar. Amin. Dan siap dengan kita harus berkolaborasi. Kayaknya harus MBS dan Atraksia harus berkolaborasi. Dan semoga saja film Anak Kareng 2 segera tayang dan kita bisa saksikan bersama. Baik, sampai di sini perbincangan kita bersama Mitologi Bumi Sulawesi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dana Indonesiana, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia dan Yayasan Budaya Bugis Makassar. Sampai jumpa dan salam budaya.